warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Naikuna Vivi Adani dengan video analisis bagaimana analisis mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan analisis dengan materi administrasi pendidikan tenaga kependidikan. Sebelumnya kita telah mengenal bagaimana administrasi kurikulum. Sekarang kita akan mempelajari atau memahami bagaimana administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Sebelum kita mengenal yang namanya administrasi pendidikan, tentu kita harus mengenal dulu siapa itu pendidik dan siapa itu tenaga pendidikan. Tentu kata yang dua itu memiliki arti yang berbeda. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah secara umum pendidik di Indonesia atau lebih dikenal dengan pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai dengan kekhususan, yaitu sebagai dosen, guru, konselor, pembelajar, tutor, infrastruktur, dan fasilitator atau yang lainnya yang memiliki tanggung jawab mereka masing-masing yang bertujuan untuk mencerdaskan mencerdaskan kehidupan peserta didik serta bertanggung jawab untuk membentuk peserta didik agar bisa menjadi orang yang berguna, orang yang bersosial, orang yang cakap, berguna bagi nusa, agama, bangsa serta di masa yang akan datang. Karena di mana pendidik itu bertujuan untuk memberikan atau menciptakan calon-calon pendidik bangsa ke depannya yang akan menjadi motivator, yang akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Setelah kita mengenal yang namanya pendidik, tentu kita harus mengetahui juga yang namanya tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah Sistem Pendidikan Nasional, adalah anggota masyarakat yang mengabdi diri yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, yang dimana tujuannya yaitu untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan serta pelayanan teknisi untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan menjadi yang lebih baik. Mungkin kita mengenal yang namanya kalau di sekolah TU, tata usaha, atau ruang teknisi atau pelayanan teknisi sebagai mungkin tenaga kebersihan. Itu merupakan contoh salah satu tenaga kependidikan yang ada di sekolah maupun yang ada di kampus. Karena tenaga pendidikan harus bekerja sama dengan pendidik karena mereka memiliki tujuan yang sama untuk memberikan kelancaran pada proses peserta didik dalam melakukan pelayanan mereka masing-masing. Untuk itu mereka sangat diperlukan dan sangat penting sekali. Tidak hanya perlu pendidik, tapi tenaga kepentingan tidak lebih pentingnya untuk penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik. Untuk pendidik profesional dengan tugas utama adalah mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih mental dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan. Anak usia dini jalur pendidikan normal dasar maupun pendidikan menengah atas atau di kampus sebagai mahasiswa. Mereka itu yang memiliki tujuan utama untuk pelaksanaan pendidikan. Untuk itu maka
proses keseluruhan. Kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasi, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, yang dimana baik itu personil, material maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Untuk itu kita haruslah lebih berhati-hati, haruslah lebih teliti terhadap apa yang kita lakukan, karena itu demi kebaikan kita bersama, terutama bagi peserta didik kita nantinya. Administrasi pendidik merupakan mediator untuk kelancaran atau keberhasilan serta peningkatan efektivitas dan lainnya. Fungsi administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, sebagaimana yang telah disampaikan, bahwa fungsi administrasi jika dihubungkan dengan administrasi pendidik, maka bisa diartikan bahwa hal itu merupakan upaya peningkatan efektivitas guru, dosen, dan lainnya untuk mencapai tujuan pendidik itu sendiri. Semua kegiatan sekolah akan dapat berjalan lancar, berhasil, baik jika pelaksanaan melalui proses yang menurut garis-garis fungsi administrasi pendidik atau guru tersebut, yang dimana fungsi-fungsi tersebut yaitu sebagai perencanaan, yang dimana fungsi perencanaan administrasi ialah untuk mendapatkan calon tenaga yang memang dibutuhkan, karena tentu kita harus memberikan rencana. Lembaga maupun merencanakan kebutuhan di masa yang akan datang guna mendapatkan kebutuhan yang diperlukan dan guna mencapai tujuan yang diinginkan.
fakta sederhana yang sering ditemui di lapangan adalah tugas yang dibentukkan dalam berbagai pekerjaan administrasi sekolah, sehingga kefokusan waktu yang lampau akan terbagi dan akhirnya fungsi pokok yang dilakukan tidak maksimal. Karena itu merupakan suatu hal yang penting bagi pendidik kelaknya. Untuk itu mereka harus bisa menyimbangkan antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.